Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di tema 1 selamat makhluk hidup, tema 1 tumbuhan sahabatku, dan kita kali ini memasuki pembelajaran 5 halaman 49 sampai 50. Bukunya adalah buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baik Yanda dan Buddha, satu lagi jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, di kolom ayat membaca, bagaimana menurut pengaruh kondisi geografis menurutmu bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari. Nah, kalian setelah belajar tentang negara-negara ASEAN untuk menambah pengetahuannya, nah bacalah informasi berikut ini. Nah, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Nah, hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Jadi flora itu tumbuhan dan hewan. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki wilayah laut. Nah, laut banyak memberi manfaat bagi manusia. Ada ikan dan hasil laut yang lainnya, ada jalur sebagai jalur transportasi, sebagai objek wisata, dan sebagai bahan tambang misalnya minyak dan gas bumi. Kemudian ada diagram pen yang harus kalian isi. Ini biasa dan pernah dilakukan, langkah-langkahnya sama. Jadi cari dua negara di sini. Misalnya kalau Indonesia sudah, cari negara lain. Misalkan Malaysia di sini, misalkan Brunei. Nah, di kolom yang luar, ya di garis lingkar yang luar ini adalah tulis yang bedanya. Nah, yang samanya di garis pertemuan diagram pen ini di sini. Ya, misalkan di sini negara Brunei, kemudian di sini negara Malaysia. Nah, tulis di sini perbedaan mulai dari mata uangnya, bahasa nasionalnya, hari kemerdekaannya, hasil tambangnya, dan lain sebagainya. Tulis di luar, kemudian yang samanya tulis di diagram pen yang di tengah ini. Ya, kemudian selanjutnya bahwa hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara ini menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Nah, kayu selain digunakan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, dan lain sebagainya, kayu juga memiliki nilai artistik atau nilai seni yang sangat tinggi jika diolah oleh orang-orang yang mempunyai keahlian seni. Misalnya dibuat patung, ya, dibuat patung. Ada patung dari kayu, ya, selain dari patung-patung dari perunggu dan lain sebagainya. Nah, patung Nusantara banyak diminati oleh masyarakat dunia. Apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara adalah patung yang memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Nah, tugas kalian di sini adalah membuat patung. Nanti kalau sudah ditugaskan oleh bapak dan ibu gurunya, siapkan alat-alatnya. Sebisanya nanti kalian bisa sebagai referensi, bisa dilihat dari. Nah, sebagai sahabat manusia, tumbuhan dapat memberi manfaat. Nah, salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan, kemudian juga di pasar-pasar banyak, ya. Nah, suatu hari Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Nah, berikut informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Lalu berapa uang yang diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, itu yang ditanyakan. Mari kita bahas. Nah, di sini dijual 1 kilo 6.500, 5 kg itu 30.000. Yang ditanyakan berapa uang yang akan diterima. Mari kita bahas, ya. Nah, kemudian kentang juga dinikmati dalam beberapa produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, dan lain-lain. Nah, ini seperti ini. Ini tabelnya. Ada kota Surabaya, Bandung, Medan, Bogor, Cirebon. Jumlah penduduknya ini. Nah, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? 4 kota dengan penduduk terbanyak. Lihat, terbanyak pertama mana? Ini 2.700.000 sekian, 2.300.000 sekian, ini 2.097. Mana nomor 1 terbanyak? Tentu ini, ya, 2.765.487. Cari 3 lagi ke bawah, ya. Mana yang terbanyak, kedua, ketiga, dan keempat. Dan lalu jumlahkan, tulis hasilnya di sini. Ya, yang kedua, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Ini penduduk Cirebon.
Lihat 296.389 dan ini adalah penduduk Bandung 2.394.873. Jadi agar sama berapa lagi ditambahnya biar menjadi 2.394.873 dari 296.389 ya. Bagaimana operasi hitungnya? Apakah 2.394.873 dikurangi 296.389? Nah, sisanya berapa? Berarti itu adalah tambahnya dari 296.389 agar menjadi sama dengan jumlah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.